Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa tuladika wa tuladihi wa taladu biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yawm fi darsina fiqhin nisa naltaqi marratan ukhra wa 'asallahu an yu'tina dawama siha wal afiyah insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan pertama di semester kedua kita di kelas 1 syariah untuk mempelajari kembali dan melanjutkan pembelajaran tentang fikih wanita, khususnya di dalam kitab Fatawa wa Ahkamul Mar'ah fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyar al-Misri ya. Pada pembelajaran di semester ini, setelah di pembelajaran semester pertama kita mempelajari tentang Fatawa wa Ahkamul Mar'ah fil Islam yang berkaitan dengan babut toharah, babus shalah, babul siyam, babul hajj, babul zakah, babul muamalah, dan babul nikah. Maka pada semester kali ini kita akan melanjutkan ke lebih jauh lagi setelah pernikahan yang na'udzubillah merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang, yaitu melanjutkan pembelajaran kepada bab ahkamut thalaq yang berkaitan dengan hukum-hukum tolak khususnya bagi seorang wanita ya. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'iddin. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas beberapa hukum dan permasalahan ya yang sudah ada di dalam buku ini ya, yang menurut daripada pengalaman atau daripada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh dari orang-orang yang mempunyai permasalahan tersebut, khususnya di dalam bab yang berkaitan dengan at-thalaq gitu ya. Nah, pada pembahasan kali ini yang pertama akan kita pelajari adalah hukukul mutallaqah ba'da duhul ya. Apa yang dimaksud dengan hukukul mutallaqah ba'da duhul? Di sini ada pertanyaan, apa hak-hak daripada seorang istri yang diceraikan oleh suaminya atau al-mutallaqah ya ba'da duhul, setelah atau ketika di dalam pernikahannya sudah digauli oleh suaminya atau sudah dicampuri oleh suaminya ya. Jadi bagaimana? Karena ada juga seseorang yang diceraikan oleh suaminya dan dia belum digauli atau dicampuri oleh suaminya. Nah, di dalam permasalahan sekarang adalah apakah hak-hak yang dimiliki oleh istri yang diceraikan atau al-mutallaqah yang dan telah digauli oleh suaminya selama masa pernikahan. Dan dijawab adalah minal muqarrar syara'an annal mahra yajibu kullahu lizaujah idza tulliqat ba'da duhul ya. Jika seorang wanita telah menikah ya, kemudian telah ad-dukhul atau digauli oleh suaminya, maka ketika diceraikan si wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang seharusnya dia miliki. Karena kadang mahar ada yang diberikan di akhir, maka ketika adanya perceraian atau adanya ada kalau shaddaquha atau muakhar, maka harus dibayarkan kalau misalkan itu termasuk kepada mahar ya. Dan begitu juga qaimatul mankulat, seperti perabotan atau barang-barang yang berharga, peralatan dapur dan sebagainya, atau misalkan juga seserahan asyabakah ya, dia juga berhak menerima mahar, menerima qaimatul mankulat, kemudian menerima asyabakah atau seserahan ya, syaritoh, dengan syarat bahwa telah ada kesepakatan di antara keduanya bahwa barang-barang tersebut merupakan bagian daripada mahar
ya. Kemudian setelah itu apalagi yang berhak atau hak-hak yang bisa dimiliki oleh istri yang diceraikan yang setelah digauli oleh suaminya. Kemudian selanjutnya adalah dia berhak mendapatkan nafkah atau nafaqatul iddah, nafkah dari suaminya selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh qadi atau al-hukmi, ya, walahal kadzalika nafaqatu iddatiha allati tathbutu bil ihtibasil hukmi wa nafaqatul iddah tustahaqqu fiha kafatu anwa'in nafaqah allati tajibu lizaujah, ya. Nafkah iddahnya ini adalah nafkah yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang diceraikan oleh suaminya adalah semua jenis nafkah sebagaimana yang dia dapatkan ketika masa pernikahannya, dari tempat tinggal, mungkin biaya belanja dan sebagainya, ya. Wa yarji'ul qadi fiha ila qaulil mar'ah fi bayani muddati iddatiha. Kemudian di sini dijelaskan bahwa qadi menetapkan ketentuan waktu masa iddahnya, yaitu berdasarkan penjelasan dari istri yang ditalak tersebut atau dari al-mutallaqah itu tersebut, ya. Jadi jangka waktunya itu ditentukan atau berdasarkan keterangan si istri yang dicerai, tetapi tidak boleh lebih dari waktu 1 tahun, ya, daripada waktu talak yang telah diberikan oleh suami tersebut, seperti yang diterapkan oleh Qanun Masri yang diambil dari qaulnya rojihnya al-fuqaha. Dan begitu pun dengan takdir atau kadar ukuran besar nafkah sebuah iddah tersebut sesuai keterangan daripada istri yang dicerai jika sesuai dengan keadaan kedua belah pihak. Jadi dilihat juga sesuai kemampuan si suaminya itu mu'asiron atau musiron, ya. Tadi setelah si istri itu hak-hak yang bisa dimiliki oleh istri ketika diceraikan oleh suaminya setelah dia digauli. Yang pertama, dia berhak mendapatkan mahar semuanya, kemudian dia berhak juga mendapatkan nafkah selama masa iddahnya, ya. Kemudian yang ketiga, dia juga berhak mendapatkan mut'ah. Mut'ah itu apa? Mut'ah ini adalah harta atau sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya berupa uang atau benda lainnya, ya. Dengan kata lain, diberikannya dengan syarat bahwa perceraian yang terjadi ini bukan dari kehendak atau keinginan si istri tersebut dan bukan daripada ridho istri tersebut, bisyartin alla yakuna talaq biridhaha wa laysa min qibaliha, ya. Kemudian kenapa harus diberikan mut'ah juga? Ini seperti dalam surat An-Nisa ayat 19, ya. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataituhunna, An-Nisa ayat 19, ya. Dan juga jangan kali-kali suami ini sengaja memperlakukan istrinya dengan buruk karena ingin menceraikannya, tetapi dia tidak mau membayar mut'ah atau tidak mau membayar kewajibannya. Jadi dia memperlakukan istrinya dengan buruk sehingga nanti biar istrinya yang menceraikan dan si suami tidak mempunyai kewajiban untuk membayar mut'ah, nafkah, mahar dan sebagainya. Itu tidak boleh, gitu, ya. Nah, kemudian ukuran besar mut'ah atau takdir mut'ah ditentukan kepada al-uraf atau kepada kebiasaan yang ada di tempat tersebut atau di wilayah tersebut, dan juga dilihat daripada kemampuan si suami tersebut, ya. Ada juga wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu, ya. Berikanlah mut'ah kepada istri-istri kalian itu jadi bagi yang berkemudahan atau berkecukupan sesuai kemampuannya, wa 'alal muqtiri qadar, dan bagi suami yang hidupnya susah atau kurang mampu maka sesuai kesanggupannya. Mata'an bil ma'ruf, yaitu mut'ah dengan cara yang baik, haqqan 'alal muhsinin di dalam Al-Baqarah ayat 236.
ya. Kemudian di sini yang jadi pilihan atau dijadikan ajuan di sini berdasarkan yang ditetapkan pada 18 Undang-Undang tahun nomor 25 tahun 1929 ditambah nomor 100 tahun 1985 yang berbunyi az-zawjatul madkhulu biha fi zawjin sahih idza talaqaha zawjuha duna ridhaha wala bisababi min qibaliha tastahiqqu fawqa nafaqati iddatiha mut'ah tuqaddiru bi nafaqati sanataini 'alal aqal. Jadi seorang istri yang telah digauli oleh suaminya selama masa pernikahan kemudian diceraikan tanpa adanya keinginan dari istri tersebut atau bukan karena ridho istri tersebut, maka ia atau istri yang diceraikan berhak mendapatkan selain dari nafkah iddah berhak mendapatkan mut'ah yang berjumlah setara nafkah 2 tahun, itu paling sedikitnya ya. Kemudian tapi dengan syarat bimura'ati halil mutallik yusran au usron, ya, dilihat juga keadaan yang menceraikan si suami ini orang yang berkecukupankah atau orang dalam kehidupan yang susah gitu ya. Wa dzurufut talaq wa muddati zaujah, jadi dilihat dari segala sisi, bukan langsung wajib 2 tahun setara 2 tahun minimal ya, dengan kemampuan si suaminya tidak bisa, kemudian keadaan-keadaan yang tidak mendukung, maka tidak diwajibkan untuk memberi sebanyak itu, tetapi sesuai kemampuan ya. Maka dilihat dari halul mutalik juga, maka fisada di hadhil mut'ah, adanya rukhsah untuk dicicil ya, atau bil aqsat gitu ya. Besaran jumlah dari kodi juga ditentukan sesuai nafkah yang biasa diberikan sesuai kemampuan mutalik gitu ya. Jadi untuk pembahasan kali ini insya Allah cukup sampai di sini. Jazakumullah ala khairil ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan video pada malam hari ini ya, minimal 1 menit. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jadi tadi hak yang berhak dimiliki oleh istri yang diceraikan setelah digauli suaminya adalah mendapatkan mahar, nafkah iddah, dan juga mut'ah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.